ya. Sederhananya, Impact Hub ini adalah sebuah forum yang ditujukan bagi kaum muda, khususnya yang beragama Kristen ya, atau yang Katolik, itu usia 18 sampai 25 tahun. Tapi seandainya ada teman-teman di sini yang mungkin agamanya bukan Kristen, tapi ingin juga join sama kita, nggak apa-apa, kita juga welcome ya. Karena kan di sini kita nggak ngomong soal pengajaran agamanya, tetapi kita mau sharing berbagi kehidupan. Apa sih yang orang Kristen pahami? Apa sih yang orang Kristen imani tentang bagaimana kita menjalani hidup ini? Jadi, Impact Hub ini adalah forum buat teman-teman di usia muda ini untuk teman-teman semua bisa mengenali panggilan Tuhan. Dan juga nantinya teman-teman bisa terlibat di dalam misi integral atau holistik. Bahwa hidup sebagai orang Kristen itu nggak dikotomi gitu ya. Kalau minggu di gereja, kalau Senin sampai Sabtu kita lupakan Tuhan sejenak gitu. Nanti Minggu balik lagi sama Tuhan. Bukan begitu. Tetapi kehidupan kita sungguh-sungguh mau kita kerja, mau kita pelayanan, mau kita di tengah keluarga, semua kita lakukan untuk Tuhan. Nah, lewat forum ini juga teman-teman diharapkan kita semua bisa saling kolaborasi ya. Teman-teman, kita sudah ada beberapa acara sebelumnya. Misalnya beberapa kali di bulan Januari dan di bulan Februari, kita sudah mengadakan yang namanya focus group discussion, yaitu diskusi kelompok kecil. Kita mengumpulkan teman-teman yang usia 18 sampai 25 dengan latar belakang studi yang berbeda-beda. Kita ngobrol nih tentang apa? Apa sih pergumulan generasi muda zaman sekarang gitu ya? Tantangan-tantangan yang dihadapi atau harapan-harapan ke depannya. Lalu kita juga udah mengadakan satu kali sesi pertemuan hybrid ya, ada onsite, ada online. Kita membahas tentang ternyata kita kuliah apa dan kita kerja apa ya, termasuk hari ini kerjaan Ko Andi sebagai trader gitu ya. Itu berharga loh di mata Tuhan gitu ya. Bukan cuma yang jadi rohaniwan saja loh, yang istilahnya itu mendapatkan tempat di hati Tuhan. Tetapi semua profesi itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Dan kita juga sudah ada pertemuan dengan kakak-kakak yang nanti akan menolong kita untuk sharing, untuk berbagi kehidupan. Ada teman kakak-kakak narasumber dan juga para mentor. Nah, sekalian ini aku mau perkenalkan ya beberapa kakak-kakak narasumber dan mentor kita yang akan mengisi acara talk show. Acara yang pertama hari ini nanti dengan Andi Senjaya, tetapi nanti di bulan Maret itu ada Edwin William, ada juga Aulia. Ya, kebetulan hari ini Kak Aulianya join sama-sama kita ya. Nanti di bulan April dan di bulan Maret ada juga nih kakak-kakak yang lain yang akan memperlengkapi kita. Setiap narasumber berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Pekerjaan juga berbeda-beda. Nah, diharapkan melalui sharing dari para narasumber dan mentor yang semuanya dipilihkan usianya masih muda, teman-teman. Ya, jadi nggak boleh ada yang kepala 4 nih. Semua masih kepala 2 atau kepala 3. Supaya apa? Supaya pergumulannya, kehidupannya, sharingnya itu relate dengan teman-teman yang hari ini juga masih muda gitu ya, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, supaya bisa lebih nyambung gitu, bisa lebih connect dan bisa menolong teman-teman semua. Oke, terima kasih. Itu aja sedikit pengantar dari saya. Dan sekarang kita akan masuk di dalam acara talk show kita hari ini, Heart with Andi Senjaya. Tetapi sebelumnya, mari kita mengawalinya di dalam doa. Saya persilahkan Pak Kris dari STTB yang menjadi tuan rumah bagi kita semua, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Untuk Pak Kris dipersilakan memimpin doa pembukaan. Mari rekan-rekan kita berdoa ya. Kami datang kepada Allah yang begitu mengasihi kami, Bapa kami yang baik, di mana kami boleh pada malam hari ini akan menikmati diskusi, percakapan bersama-sama untuk kami boleh menggumulkan di dalam berbagai bidang kehidupan kami. Di malam ini kami menggumulkan bidang bisnis. Oleh sebab itu ya Tuhan, Bapa berkati untuk setiap kami semua, untuk kami boleh menikmatinya, dan di dalamnya kami boleh melihat bahwa Tuhan sangat peduli di dalam kehidupan kami seluruh bidang.
termasuk di dalam bidang bisnis dan bagaimana kami mengelola keuangan, bagaimana kami mengelola karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati anakmu yang sudah mempersiapkannya, Andi Wijaya, dan kami juga menyerahkan juga untuk rekan-rekan semua, untuk kami boleh terus mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu pada Engkau, pimpin dan berkati kami dalam hal-hal teknis, kiranya Tuhan berikan kelancaran, dan kami rindu boleh menikmati berkat-Mu melalui talkshow pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kris. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita hari ini. Silakan Steve. Oke, thank you Tante Mei, Pak Kris. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Aku harap semua kondisinya sehat-sehat semua ya, baik-baik. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri, nama aku Steve. Di sini aku baru lulus, fresh graduate, baru lulus tahun lalu. Dan di sini sebagai moderator di acara ini. Nah, tanpa panjang-panjang, aku mau menyambut, please welcome, Ko Andi Senjaya. Halo Ko. Halo, Steve, apa kabar? Baik, baik, baik. Ko Andi sehat-sehat ya, Ko ya? Ya, puji Tuhan sehat. Sebelumnya gue mau saya thank you dulu nih udah diundang sama Bu Mei, sama teman-teman yang lain juga. Dan juga tadi sempat aku share sedikit ya ke Instagram gitu. Siapa tahu ada follower yang pas gitu 18 sampai 25 tahun, dan juga saat ini mungkin udah hadir ya beberapa. Terus mungkin lagi coba untuk cari pekerjaannya kira-kira apa ya, apalagi kalau misalkan yang follow gue kan sebagai professional trader, siapa tahu mereka punya panggilan juga sebagai trader ya, atau malah panggilannya ke hal yang lain gitu. Jadi semoga dari sharing hari ini gue bisa men-sharingkan apa yang pernah gue lewatin, karena nggak langsung instan jadi trader kayak sekarang ya, karena dulu tuh banyak liku-likunya yang menarik yang hari ini gue akan sharing juga. Dan ya semoga teman-teman semua bisa dapat insights-nya ya, kayak gitu. Thank you. Oke, thank you kok. Kok aku udah sempet googling ya, dan ya sebenarnya udah tahu juga kok Andi gitu dari beberapa tahun yang lalu. Pasti di dunia ya orang-orang yang trading saham, kripto atau forex pasti udah tahu kok Andi lah ya, kebanyakan. Nah, nah, aku udah sempet cari tahu nih, dan ini aku udah rangkum sedikit jadi satu slide gitu ya. Udah ada yang komen BTC hit Waduh. 59. Yang aku dapat kok Andi seorang profesional trader, influencer, dan content creator, betul ya kok ya? Yes, betul. Dan ternyata kita satu alumni ya. Kebetulan Yes. aku juga lulusan SBM ITB. Berarti lo Iya, iya. juga ya, apa namanya, generasi muda di Generasi jurusan COVID. yang sama ya. Iya. Ya, kita satu alma mater di SBM ITB ya. Berarti lu baru lulus 2023 ya? Baru banget tahun lalu gitu. Kalau gua Ya. 2013 itu baru masuk. Jadi kurang lebih beda kita 7 tahun lah ya. 7 tahunan. Ya nggak jauh-jauh amat lah ya. Jauh amat. Masih Gen Z kali kok ya masuk ya. Gua udah milenial anyway. Lu Milenial. Gen Z ya? Lu Gen Z, gua milenial Gen Z, gitu. Gen Z, Gen Z. Ah. Oke, oke, oke. Nah, ini yang gue dapat juga udah ada beberapa work experience ya sebelum menjadi trader, udah kerja dulu ya kok sempat ya, dan udah berbisnis juga nih. Ya, benar-benar kurang lebih kayak gitulah. Cuman ya mungkin karena gue juga di invite untuk sharing ya, waktu itu juga gue nggak langsung tahu gitu kalau misalkan seorang Andi Senjaya itu dikasih tahu sama Tuhan bahwa di lu harus jadi profesional trader ya gitu istilahnya, enggak. Jadi lewat lika-liku yang banyak dulu ya, kalau kalian lihat di situ ada 2014 2015 itu tuh gue bukan kerja sih anyway, ini juga Steve tahu ya, IBE ini sebenarnya jadi project dari kampus di mana kita harus bikin satu company, kita berlatih lah istilahnya ya, karena kita di jurusan SBM ITB itu sebenarnya goalnya itu menjadikan lulusan-lulusan SBM ITB itu sebagai entrepreneur ya, salah satunya. Jadi kita dilatih, udah langsung ada SKS-nya untuk kita bisa build company seperti apa. Jadi waktu itu gue sebagai co-founder dan juga CMO atau Chief Marketing Officer.
kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun sampai satu setahun lebih lah. Jadi itu ada pengalaman pertama yang kebetulan dari kampus gitu. Nah, kebetulan lulusnya 2016. Setelah 2016, nah kalau kalian lihat work experience gue itu dari 2016 itu baru kerja mungkin 2019 kan. Nah, pertanyaannya 3 tahun tuh kemana gitu ya? 3 tahun kemana nanti dibahas lah, boleh lah ya. Sekarang Steve Ah, introduction dulu boleh lah. iya, 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 iya. Berarti udah banyak nih ya liku-likunya kok, dan sekarang udah mencapai eh pencapaian juga nih ya. Ada 3 sosial media yang udah banyak banget followernya. YouTube-nya udah 627.000 subscriber, TikTok 126.000 followers, dan Instagram pun udah 300.000 followers. Keren banget kok. Thank you, thank you. Ini juga maksudnya kalau bukan dengan pimpinan Tuhan juga nggak akan dipercayakan untuk bisa punya followers segini banyak sih. My personal ini juga gue nggak ada target sama sekali untuk tiba-tiba bisa punya followers atau base pengikut yang banyak sebesar ini ya. Cuman I think kalau bukan karena Tuhan sih mustahil lah gue bisa dipercayakan dengan banyak followers kayak gini sih, kayak gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Ah, teman-teman, eh gue yakin pasti di sini kebanyakan udah follow, tapi yang belum follow, rekomen banget nih buat follow Ko Andi. Karena gue juga belajar banyak waktu eh, beberapa tahun ke belakang lagi belajar trading nih gitu. Dapat banyak juga deh Ko Andi. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu nih dari apa yang udah gue cari. Nah, Sang mau minta Ko Andi sharing-sharing sedikit dong kok. Untuk sekarang nih ya, tadi kan udah banyak nih pengalamannya. Kalau sekarang, eh, apa aja sih kok yang dikerjain setiap harinya gitu? Oke, jadi ya gue kenalin lagi lah ya, nama gue Andi Senjaya. Mungkin baru teman-teman buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal semuanya. Thank you juga teman-teman semua yang mungkin base-nya dari followers Instagram ya, karena ini sebenarnya acara gereja dan gue juga invite teman-teman di Instagram buat bisa gabung, siapa tahu bisa dapet insights-nya juga. Bagaimana pengalaman gue menemukan pekerjaan akhirnya atau calling gue sendiri di profesi gue sebagai seorang trader saat ini. Dan itu banyak lika-likunya. Semoga hari ini bisa bermanfaat lah ya, bawa pulang ada manfaatnya. Jadi profesi gue itu sebagai profesional trader gitu ya. Buat teman-teman juga yang belum tahu mungkin profesional trader kan, trader itu sebenarnya pedagang ya. Tapi dagangnya di Mm-mm. dagang apa gitu istilahnya kan. Mungkin teman-teman juga Ah, kalau dagang misalkan dagang beras itu trader, bukan trader juga sih sebenarnya gitu kan. Cuman spesifiknya itu gua tradingnya itu di financial market. Jadi financial market itu adalah market atau pasar keuangan. Salah satu asetnya atau yang bisa ditradingkan itu ada eh, mata uang gitu ya, atau forex gitu istilahnya kalau teman-teman tahu. Ada saham ya, surat ini kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian sama cryptocurrency yang mungkin belakangan lagi hype kayak gitu. Jadi itu adalah profesi gua. Jadi kita berdagang, kita pedagang, kita setiap hari ngelihat market, kita lihat siap barang-barang apa yang menarik gitu ya. Sama lah kayak pedagang yang lain ya. Misalkan skincare lagi bagus gitu ya, karena banyak drama Korea yang promo skincare segala macam. Jadi mereka melihat ada peluang di situ ya, mereka sikat untuk jualan skincare, kurang lebih kayak gitulah pekerjaan gua setiap harinya. Tapi di samping itu, selain menjalankan profesi sebagai trader, gue punya hobi juga untuk menyalurkan hobi gitu ya ke media sosial. Biasanya suka sharing juga lah edukasi tentang gimana caranya trading atau keseharian gua tentang trading itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa dicek aja teman-teman di sosial media kurang lebih. Dan saat ini ada komunitas trading juga yang gua bangun. Itu namanya Smart Crypto Team. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini tuh udah ribuan lah yang join ya. Dari awal sampai saat ini udah ribuan yang join. Tapi di samping kita cuman istilahnya fokus di marketnya juga, di dalam situ gua komit untuk istilahnya 10% daripada revenue yang didapat atau dari teman-teman yang join itu gue give back lagi ke ke society. Jadi ah, setiap batch-nya itu 10% kita selalu ada istilahnya donasi gitu ya for society. Dan ya total itu udah sekitar
140 juta kita donasiin ke teman-teman kita atau saudara kita yang membutuhkan kayak gitu. Jadi gue merasa kita yang kenal atau kita yang bisa akses ke financial market seperti kripto, seperti saham atau forex itu punya privilege lebih gitu ya dari sisi keuangan. Kita harus lihat juga teman-teman yang di luar mungkin yang belum seberuntung kita gitu ya, mungkin mikir besok makan aja agak susah gitu ya. Jadi kita harus sedikit give back lah ke society kayak gitu. Jadi gue bawa semangat itu buat teman-teman yang ada di komunitas juga, biar kita juga bisa give back kayak gitu kurang lebih. Wah, keren banget nih. Berarti Ko Andi sekarang salah satu tujuan dan fokusnya itu di edukasi juga ya untuk society mengenal investasi dan juga trading. Yes, benar. Fokusnya di situ Wah. sehari-harinya gitu. Iya ya. Dan sambil tadi juga ada charity juga ya, sambil Yes, ada give back lagi. charity. Waduh, waduh, keren banget nih. Aku juga pengen nih nantinya ke sana. Amin, Oke, semoga amin. berhasil Ya. jalannya ya. Nah, tapi sebelum kita lihat kondisi yang sekarang, berarti kita harus mundur dulu gitu ya. Gimana prosesnya nih? Dan teman-teman di sini juga mungkin ada yang baru masih SMA, belum kuliah dan sebagainya. Nah, Kondi kan kebetulan ya kita kuliah sama di SBM gitu. Nah, Hmm. Kondi waktu SMA itu udah jelas belum mau kuliah kemana gitu, dan kenapa pilihnya SBM atau sempat ada pilihan yang lain dan sebagainya. Boleh ceritain kok. Oke, ini gue berusaha untuk flashback 10 tahun yang lalu kali. Semoga ingatan Udah gue udah lama nggak nih. terlalu ini ya, masih ingat ya istilahnya ya, karena usianya udah makin lama makin menua nih. Jadi ya 10 tahun yang lalu itu di 2013 lah ya kita bilang. Nah, itu gue lulus SMA. Gue lulus di Bandung karena gue sebenarnya orang Bandung ya teman-teman. Gue orang Bandung, cuman saat ini domisilinya di Jakarta ya. Dulu itu sebenarnya fun fact-nya adalah ketika di kelas 3 SMA dan di awal-awal semester itu teman-teman gue udah sibuk ya kalau nggak salah ya, dia udah sibuk. Aduh, daftar apa nih next fakultas yang mau dituju atau next pendidikannya apa dan segala macam. Itu gue waktu itu masih bengong. Ini kenapa teman-teman gue pada riweuh istilahnya ya, pada Hmm. sibuk buat mencari fakultas selanjutnya gitu ya. Gue waktu itu masih belum tahu mau ngapain gitu. Jadi gue di jurusan IPA sama kayak lu juga Steve, gue di IPA. Hmm. Tapi gue juga nggak tahu nih kira-kira gue pengen jadi apa gitu di depan. Maksudnya pekerjaan apa yang saat SMA itu gue pikirin tuh nggak ada sama sekali. Mungkin role model gue ya bapak gue ya atau papa gue. Dia kan istilahnya pengusaha atau bisnis. Dan waktu itu juga di-sharingin sama guru BK, bilang cobain aja SBM ITB gitu. Soalnya kakak tingkat aku juga ada yang di SBM ITB. Jadi pertamanya masuk ke SBM ITB itu nggak gampang kan, sih bener nggak sih? Iya, seleksinya ya ITB aja ada MLB ITB pasti susah sih biasanya Kalau ya ITB gitu. susah. Ah. Betul. Nah, waktu itu juga gue bukan orang yang berprestasi banget gitu ya. Em, jadi waktu itu gue coba aja gitu ya, ada 2 jalur SBMPTN sama undangan. Ya, ada tes dan Hmm. undangan. Nah, waktu itu kan gue IPA dan harus mempersiapkan ujian nasional untuk IPA kan atau untuk mata kuliah IPA. Tapi yang gue lakukan itu menjelang UN itu malah gue fokus belajar mata pelajaran IPS gitu karena gue udah tahu kayaknya untuk IPA bukan jalurnya gue gitu. Gue nggak tahu dengan biologi, dengan kimia, dengan fisika itu apakah gue akan jadi seseorang dengan pekerjaannya nanti gitu dengan ilmu-ilmu ini. Jadi gue berpikir Hmm. gue berbisnis aja lah kayak ngikutin bokap lah istilahnya gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita, gue belajarnya IPS, tapi pas gue submit jalur undangan, puji Tuhannya keterima. Jadi walaupun gue udah berusaha belajar IPS itu nggak kepake sebenarnya gitu. Cuma ya puji Tuhan bersyukur gue bisa masuk jalur undangan kayak gitu. Nah setelah itu lanjut sedikit, masuklah ke SBM gitu ya, ke SBM ITB. Em, Jujur teman-teman, kalau teman-teman semua tahu gue adalah seorang trader, itu gue udah mulai trading dari sejak duduk di bangku SMA. Di kelas 2 SMA itu gue udah mulai trading sebenarnya. Wow. Karena em, penasaran gitu ya, kenapa sih ada
tinggal buka laptop, nyambung internet, terus masukin duit, habis itu tinggal bisa ngelihat harganya naik atau turun, terus bisa dapat duit gitu ya. Dulu juga sebenarnya pemikirannya sama lah kayak semua semua dari kita di usia muda pengen jadi kaya dengan cepat gitu. Jadi gue mempelajarinya udah dari bangku SMA ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi setelah di SBM, lulus lulus SBM gitu ya, 3 tahun pendidikan di SBM, itu gue juga bingung sebenarnya nextnya mau ngapain gitu. Karena jujur gue nggak ada kepikiran suatu saat gue jadi karyawan gitu ya istilahnya ya. Jadi waktu itu gue berpikir kayaknya coba bisnis aja deh gitu. Nah, bisnis pertama yang gue jalanin setelah gue lulus kuliah itu tuh pernah bikin satu rumah makan. Oh, Rumah restoran. makan. Nggak restoran sih, skalanya kecil lah. Modalnya juga Ah, kecil lah, pas-pasan lah. Modalnya waktu itu 20 juta doang, buka di tenda gitu. Teman-teman di sini beberapa juga ada yang pernah main ke tenda gue waktu di tahun 2016 ya, 2017 ya. Bu Mei juga pernah tuh waktu itu. oh, Ngelihat perjuangan awal gue merintis bisnis bareng dua teman gue yang lain gitu kan. Tapi karena kita bertiga tuh sebenarnya waktu itu ada kesibukannya masing-masing gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi em, setengah tahun kemudian nggak jalan lah intinya bisnis ini gitu ya. Nggak mhm. jalan, mungkin komitnya kurang kali ya waktu itu ya. Nah, singkat cerita, waktu itu gua sempat ini iseng-iseng waktu itu ikutan satu acara TV sih, ikutan satu acara TV. Nah, itu juga gue juga nggak tahu kenapa ya, gue merasa terpanggil aja karena waktu itu gue sempat lihat di grup alumni SBM ya. Biasanya lu kalau baru lulus kayak gini pasti kalau lu lihat banyak yang ini nggak sih, job offer gitu nggak sih, Iya, banyak yang yang sharing ya. blasting gitu. Iya, Bener kan, banyak yang sharing betul. job offer dan segala macam kan. Nah, Lagi karena penuh gue banget. nggak tertarik waktu itu untuk bekerja gitu ya, jadi yang gue lakukan adalah nggak terlalu gue liatin grupnya. Tapi nggak tahu kenapa satu ketika pas gue lagi iseng buka si grup itu, di scroll scroll, terus ada satu postingan yang menarik buat gue. Jadi postingan itu judulnya Net Adventure Competition. Nah, ini bukan job offer kan? Gue juga bingung nih kenapa ada Net Adventure Competition. Dan waktu itu gue cukup suka olahraga, gue juga cukup suka jalan-jalan, traveling gitu ya. Terus ada persyaratannya dan gue merasa cocok dengan persyaratannya itu. Habis itu ya udahlah gue coba untuk ikutan gitu ya. Gue coba daftar, nggak tahu kenapa kayak gue merasa terpanggil aja, ini kayaknya gue harus ada di acara ini gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi singkat cerita, em, gua berhasil dipanggil dan jadi salah satu peserta di sana gitu. Nama Hmm. acaranya Pro Warriors. Gua nggak tahu teman-teman tahu atau enggak ya acara ini. Kalau misalnya nggak tahu nanti boleh coba di YouTube, masih ada lah ya. Kalau masih Ah, kalau oh, waduh lu udah nyiapin Bang. udah sempat lihat-lihat dulu. Wah, ini keren juga sih acaranya, tapi gue belum pernah nonton sayangnya waktu dulu. Nah itu gue masih muda, masih ya m- mungkin masih muda lah ya mukanya lah ya. Jadi gue waktu itu ikutan acara inilah, singkat cerita. Nah di sini gue baru merasakan bahwa banyak hal yang baru gue pelajari gitu tentang hidup. Karena selama ini mungkin gue nyaman gitu ya ada di Bandung, tinggal sama orang tua dari kecil sampai lulus kuliah. Di sini itu selama 1 bulan itu gue syuting untuk ikutan acara ini. Ini tuh competition ya. Anyway teman-teman kalau yang penasaran, ini tuh acara competition. Jadi ada 8 tim dan kita harus istilahnya menangin challenge lah di setiap episodenya. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa nyemplung di sini, dan yang gue percaya mungkin memang Tuhan udah em, mempersiapkan gue untuk ada di sini sih menurut gue. Jadi random banget lah pokoknya, kalau misalkan nggak Tuhan yang menghendaki gue ada di sini, gue juga nggak akan tiba-tiba ada di situ gitu ya. Gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi singkat cerita, setelah gue keluar dari zona nyaman dari Bandung, gue muterin Indonesia bagian timur, ya kan? Gue muterin Indonesia bagian timur. Habis itu selama 1 bulan itu gue tinggal em,
ini sama teman-teman yang lain gitu ya, di luar zona nyaman gue sama keluarga. Nah di situ gue belajar banget tentang kehidupan. Gue nggak tahu bersandar sama siapa ya ketika gue butuh sesuatu. Nah disitulah gue lebih, menurut gue jauh lebih dekat sama Tuhan sih di situ. Kayak gitu kurang lebih. Nah Dan terakhir itu sampai intronya dulu deh gitu. di acara Net TV ini sampai top 3 juga ya kok, kalau nggak salah ya? Yes, jadi acara ini tuh ya tuh sebenarnya di acara ini tuh 13 episode dan gua waktu itu cuma berdoa gue pengen ikutan semuanya gitu 13 episodenya karena penasaran aja gitu sama challenge-challenge-nya seru gitu ya. Dan Wah, ternyata Tuhan kasih gua untuk bisa juara satu sih di acara ini. Kayak gitu. wow. Waduh, itu hadiahnya lumayan besar juga ya kok ya. Ya waktu itu hadiahnya itu 1 miliar rupiah. Ya, Oh. gue waktu itu mikirnya gini nih, Steve. Gue dapat 1 miliar rupiah ketika baru lulus SMA, ketika baru lulus kuliah. Walaupun dipotong-potong ya, dipotong dibagi dua ya sama partner gue itu yang bule. Habis itu dipotong pajak juga, lumayan gede pajaknya, 19%. Kemudian ada sharing-sharing juga sama beberapa teman gue. Singkat cerita, pokoknya bersih-bersihnya itu gue cuma dapat sekitar 250 juta lah, let's say. Tapi menurut gue di usia segitu lumayan besar juga ya penghasilan yang gue dapetin. Mm-mm. Nah, em, itu juga fun fact-nya adalah kalau kalian nanti nonton, gue itu bukan jadi peserta yang difavoritkan untuk juara dari awal gitu. Karena gue selalu ada di urutan paling bawah atau dua terakhir gitu. Sampai gue sendiri juga agak malu ya waktu itu ya kayak gue juga cerita sama Bu Mei sih sebenarnya waktu itu kayak eh, Bu ini gue tuh excited gitu ya pertama kalinya bisa ikutan acara TV karena gue bisa tampil di TV, gue bisa muncul di TV lah anyway gitu ya. Dan gue kan cukup bangga istilahnya ya gue bisa share ke teman-teman gue kayak gue masuk TV nih gitu ya istilahnya ya, nonton dong dan segala Hmm. macam. Tapi ketika di episode pertama, episode kedua, episode ketiga, itu gue stres banget, Steve. Kenapa tau nggak? Oh, Gue stres karena gue pressure. juaranya paling belakang mulu gitu ya, atau agak susah karena ini kan satu tim berdua ya, jadi harus ada kerjasama dan gue tuh agak kurang eh, cocok lah sama partner gue gitu. Jadi yang di pikiran gue, aduh gue udah masuk TV tapi eh, jadi loser gitu istilahnya di episode-episode Hmm. awal udah keluar gitu ya. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi gue waktu itu stres banget ketika ikutin acara ini. Nah, tapi untungnya ada Bu Mei ya. Bu Mei anyway pembimbing rohani gue juga yang ada di sini. Em, Ya gue suka curhat lah sama dia, Bu kayak gini kondisinya gimana segala macam. Singkat cerita, Bu Mei suka ngasih ini ya ayat-ayat Alkitab gitu nguatin. Jadi pendirian gue semakin kuat lah ketika gue bisa survive di sana. Terus Bu Mei juga waktu itu sharing satu hal bahwa tenang aja nih kalau misalkan tenang aja nih katanya. Tuhan itu dari awal udah nentuin siapa yang akan jadi juara waktu itu. Itu waktu itu gue masih di episode ketiga ya, Bu Mei ngomong kayak gitu kayak tenang aja nih. Oh. Tuhan tuh dari awal udah nentuin siapa yang akan jadi juara. Kalau bukan kamu pun yang akan jadi juara atau kamu pun harus pulang besok di episode selanjutnya, ya artinya em, Tuhan punya jalan lain buat lu di tempat yang lain gitu istilahnya. Dan lu nggak usah khawatir tentang hal itu. Karena jalannya Tuhan juga bukan berarti buat lo itu dikasih jalan yang sulit gitu, tapi ada jalan yang lebih baik misalkan kayak gitu. Nah itu yang gue selalu bawa gitu ya. Walaupun setiap challenge gue selalu khawatir gitu, gue selalu worry, gue selalu pulang gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba singkat cerita ya gue puji Tuhan bisa lolos aja terus gitu ya. Sempat di peringkat terakhir, di peringkat terakhir gue nggak tereliminasi gitu. Bukan babak eliminasi waktu itu. Jadi gue masih tertolong tuh. Di episode selanjutnya yang pas eliminasi gue dua terakhir jadi gue masih aman kayak gitu terus aja kayak gitu sampai top 3 gitu jadi gue juga nggak tahu kenapa ya itulah kuasa Tuhan lah kayak gitu ya Wah, cerita kayak gitulah. ya emang udah ya Tuhan pimpin ya jalannya semua. Entah mengapa walaupun di bawah tapi bisa sampai top 3. Betul betul yang itu juga Iya, ya. ya akhirnya gue ngerasain bahwa
di situ Tuhan luar biasa. Kalau kita udah bersandar sama Tuhan, ya semuanya Tuhan kuatin lah gitu. Dan kita juga nggak perlu khawatir gitu sebenarnya bahwa jalan hidup kita saat ini itu Tuhan yang pegang gitu. Kurang lebih kayak Amin, gitu. amin, amin. Jangan dibawa pikiran terus, overthinking terus gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, tapi kok kalau mundur sedikit tadi kan setelah lulus nih, tadi kok Hmm, Ko Andi sempat ngomong juga nggak tertarik untuk kerja gitu. Nah, itu ya. kenapa kok? Nggak tertarik untuk kerja Iya. karena em, mungkin salah satunya karena kita masuk SBM ITB ya. Waktu itu juga kayak Hmm. punya pengalaman dan kita lebih banyak nge-research atau nge-explore tentang bisnis. Jadi gue lebih into bisnis aja sih waktu itu. Cuman waktu itu juga masih bingung ya, gue mau bisnis apa dan segala macam. Diajakin temen bisnis tempat makan, dicobain ternyata susah juga gitu. Mungkin ngeliat di luar orang ada yang bikin bisnis rumah makan, kemudian banyak yang datang rame, terkenal, kayak gampang gitu. Ternyata nggak segampang itu kalau kita udah jalanin. Terus juga sempat em, ya sempat bingung juga kemana. Cuman karena gue ikut Pro Warrior kemarin, dan gue juara dan gue dapet pegangan 250 juta lah ya kurang lebih ya. Terus gue jadi merasa Tuhan udah kasih berkat nih sama gue 250 juta gitu ya. Hmm. Dan gue pengen buying time istilahnya. Gue pengen coba untuk tunda dulu kerjanya. Fokus gue adalah waktu itu pengen cari jati diri sebenarnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara em, karena dari kecil sampai besar sampai Pro Warrior selesai juga gue masih tinggal sama keluarga satu atap. Nah, gue Hmm. merasa selalu punya zona nyaman gitu ya, zona aman dan zona nyaman. Sedangkan gue belum tahu bagaimana sih kalau misalnya harus survive sendiri. Apalagi gue sebagai laki-laki ya. Gue sebagai laki-laki, gue harus merasa gue bisa bertanggung jawab atas diri gue sendiri, hidup gue sendiri. Kayak gitu. Waktu itu juga sempat ngobrol-ngobrol sama Bumi. Em, ya ada baiknya kalau misalkan kita udah dewasa ya menginjak umur 18 tahun ke atas kita harus bisa istilahnya berdikari atau berdiri di kaki sendiri gitu. Pelan-pelan lepas dari Hmm. orang tua karena at the end juga orang tua nggak akan bisa mungkin sama-sama sama kita terus gitu. Kita harus jadi manusia yang mandiri kayak gitu ya. Nah, akhirnya gua terbanglah ke negeri nenek moyang, ke negeri China gitu. Soalnya Ah. waktu itu nyokap dan bokap tuh lumayan ngasih support lah kalau misalkan mau ke China untuk bisa belajar bahasa, ya dikasih. Ya udah akhirnya gue ke sana. Jadi tadi kan ada jeda ya dari 2016 sampai 2019. Itu gue ada waktu 1 tahun kurang lebih. Itu gue pergi ke em, China untuk belajar bahasa kayak gitu kurang lebih. Oh, untuk belajar bahasa aja kok ke sana. Eh, Kedoknya untuk belajar bahasa, tapi tujuan utamanya gue pengen coba untuk hidup mandiri, hidup sendiri, bertanggung jawab untuk diri gue sendiri. Itu waktu itu tujuan gue gitu. Cuman yang mungkin jalannya ya dengan cara belajar bahasa ya di sana. Jadi Ah. ya udahlah gue pakai itu dan di situ gue belajar banget membuka pemikiran gue, membuka mata gue untuk jauh lebih open mind, dapat experience yang menurut gue kalau gue nggak berangkat pergi ke China untuk studi gue nggak dapet pengalaman itu gitu. Gue merasa waktu itu seperti itu. Jadi em, ya itulah gue juga nggak tahu kenapa Tuhan menempatkan gue tiba-tiba ada di China gitu ya. Dan ini singkat cerita aja ya. Di setengah tahun pertama itu gue di satu kota yang nggak ada komunitas orang Kristen ya, ya kan? Karena Hmm. di China ya agama susah dan nggak ada komunitas sama sekali. Itu gue bener-bener yang ngerasain dari zaman Pro Warrior gue jadi lebih dekat sama Tuhan dan segala macam. Tiba-tiba gue di China setengah tahun ini gue merasakan sangat jauh dari Tuhan gitu. Oh. Nah di situ ya balik lagi lah banyak hal yang gue lakukan dan yang gue lakukan juga di situ juga yang mungkin lebih ke apa ya istilahnya ya yang lebih ke explore hal-hal yang duniawi gitu ya istilahnya di situ karena kan bebas nggak ada orang tua nggak ada yang jaga dan segala macam gitu jadi hidupnya gue bisa bilang mungkin secara mindset dan pemikiran agak berantakan tapi singkat cerita waktu itu gue berpikir
kayaknya gue pengen explore kota lain deh. Kota di sini awalnya di Chongqing ya. Kalau teman-teman tahu hotpot Chongqing tuh gue sekolahnya di situ waktu itu. Ya, nah Kurang tahu sih. Ya. kurang tahu ya. Nah di Mm-mm. situ gue setengah tahun dan gue ngerasa udah cukup nih em, kota Chongqing ini gue explore gitu. Gue pengen coba experience yang lain di kota lain yang lebih maju istilahnya. Nah, karena ada teman gue tiba-tiba yang istilahnya ngeracunin gue dengan kota Shanghai, ya kan? Kota yang lebih maju, kota yang lebih menarik juga secara entertainment. Akhirnya gue pergilah ke Shanghai di setengah tahun berikutnya. Nah, di sana sebenarnya awalnya niat gue adalah untuk mencari ini ya, mencari kesenangan yang lebih. Tapi ternyata di situ komunitas orang Kristennya lebih ada dan banyak gitu. Orang Indonesia banyak, komunitas orang Oh. Kristennya banyak, sehingga di situ gue bisa em, gue merasa diselamatkan sama Tuhan di situ justru. Awalnya di mana gue sebenarnya pengen cari kesenangan, malah gue dipindahin ke kota itu buat istilahnya diselamatin, lalu jangan terlalu ngaco lah hidupnya gitu kan, ditarik balik lah. Hmm. Kurang lebih intinya kayak gitu. Jadi setengah tahun berikutnya di Shanghai, gue belajar juga sama di sana. Kebetulan banyak teman-teman gue di sana yang sebenarnya orang Indonesia banyak kerja di situ, Steve, gitu. Oh. Dan gue merasa kota Shanghai juga seru dan nyaman gitu ya buat ditinggalin. Ya akhirnya di situ gue coba untuk cari kerja. Gue pengen nih kayaknya Oke. kalau punya pengalaman kerja di luar negeri gitu ya, kayaknya pengalaman yang nggak semua orang mungkin punya kesempatan itu gitu istilahnya. Akhirnya gue cari kerja di sana dan dapat keterima di salah satu online travel agency di China, yang salah satu yang lumayan besar lah. Istilahnya kalau di Indonesia itu Travelokanya gitu. Jadi Oh. Travelokanya China, gue kerja di situ sebagai customer service waktu itu. Jadi kayak cuman angkatin telepon kalau misalnya ada orang yang butuh ganti tiket gitu ya, ganti apa, atau Hmm. ada yang nanya-nanya tentang gimana caranya beli tiket pesawat atau kereta atau travel segala macam. Nah itu tugas gue waktu itu. Kerja kurang lebih selama setahun. Jadi benar-benar random banget lah. Awalnya gue nggak pernah, jadi setelah lulus kuliah tuh gue nggak pernah kepikiran gue ke China. Ternyata gue bisa ke China. Gue nggak kepikiran gue eh, ikutan acara TV, gue bisa ada di acara TV gitu. Gue berpikirnya lurus awalnya ya, gue cuma berpikir bahwa gue pengen berbisnis gitu. Bisnis awal gue rugi juga kayak gitu. Hmm. Nah, pada akhirnya 2019 gue kerja pertama kali di luar gitu, di Oh. perusahaan namanya Trip.com sebagai customer service. Ya, sebelum akhirnya COVID menyerang gitu ya. Ah. 2019 kan 2020 akhirnya masuk ke zonanya COVID. Kayak gitu sih kurang lebih. Wow, Itu wow, wow. lakukan setelah kuliah gitu. Jadi itu sebenarnya langkah yang cukup apa ya? Menurutku ekstrim juga nih. Dari Bandung, biasa orang kan kalau mau mandiri atau apa ke Jakarta, ke kota lain lah di Indonesia. Tapi ini langsung ke luar negeri dan jauh langsung gitu ya ke China yang bahasanya jauh juga sama Indonesia. Betul. Iya, ya, dan berarti udah cepat fasih juga ya bahasa Mandarin ya kok ya sampai bisa jadi customer service juga gitu. Customer service buat orang Indo kok, jadi gue pakai bahasa Indo. Oh, oh iya ya karena banyak Bahasa orang Indo di Mandarinnya sana ya ya. kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kantor aja sih gitu. Hmm, iya 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 ya. Oke oke. Oke, berarti waktu COVID menyerang itu tetap stay di sana sebentar gitu atau langsung pulang? Nah, ini juga menurut gua Tuhan udah atur gitu ya jalan hidup gua harus Hmm. seperti apa. Dulu kan kalau kalian ingat ya, zaman-zamannya COVID itu tuh zaman-zaman yang cukup mengerikan karena kita nggak tahu ini COVID tuh varian virus apa. Yang kita tahu lihat berita di China semua orang banyak yang tergeletak, kekurangan tempat di rumah sakit, tiba-tiba banyak yang meninggal segala macam. Itu kan jadi satu berita negatif ya. Dan waktu itu kan posisinya gue lagi di China. Nah, em, untungnya nggak tahu kenapa di 2019 akhir, gue waktu itu udah berpikir, em, gue kayaknya pengen em, balik ke Indonesia deh.
gue pengen balik ke Indonesia karena gue mau sampai kapan jadi customer service doang gitu istilahnya, walaupun gajinya waktu itu oke loh. Jadi gajinya waktu Oh, itu cukup oke, kurang lebih sekitar waktu itu 20-an juta plus-plus ya, sama bonus segala macem. wow. Tapi memang biaya hidup di sana cukup besar ya, cuman 20 juta menurut gue oke banget. Habis itu, tapi gue merasa gue tidak punya nyawa dengan profesi tersebut gitu. Jadi customer service itu bukan satu hal yang gue pengen lakukan gitu, walaupun bayarannya oke ya waktu itu. Jadi gue punya motivasi yang lebih bahwa gue pengen explore lagi deh, gue pengen belajar lagi deh apa yang bisa gue pelajarin gitu ya. Waktu itu gue berpikir seperti itu. Dan fun fact-nya adalah selama perjalanan dari kuliah, dari SMA sampai gue kerja sekalipun di China, itu yang gue lakukan di waktu-waktu senggang gue adalah gue trading sebenarnya. Oh, Gue belajarin trading ketika gue kuliah, gue trading forex. Waktu itu nggak ada teman-teman gue yang mungkin waktu itu juga nggak terlalu hype kayak sekarang ya, atau nggak terlalu hmm. anak-anak kuliah tuh nggak terlalu ngerti lah tentang trading, kayak nggak kayak zaman sekarang gitu ya. Jadi gue tuh nggak punya teman diskusi aja sih tentang trading kayak gini. Jadi gue mainnya di internet gitu, di forum, lihat-lihat YouTube luar negeri segala macam. Jadi gue belajar itu dari gue duduk SMA sampai Oh, ke sampai di China sekalipun itu gue tetap trading. Gue pengen istilahnya, gue nggak tahu kenapa mimpi gue yang dulu kayak istilahnya ini enak banget ya, gampang banget ya, istilahnya tinggal em, duduk, lihat monitor, buka grafik, buka chart, kemudian kita bisa nganalisis harganya mau naik atau turun, terus dapat uang deh. Udah, gue nggak perlu jualan apa-apa ke orang, gue nggak perlu buka toko, gue nggak perlu hire karyawan. Itu yang ada di pikiran gue waktu Andi Senjaya yang muda gitu. Nggak tahu kenapa. hmm. Nah itu gue terus belajarin itu tuh, Steve, em, sampai gue di 2019 sampai COVID gitu. Oh, Nah akhirnya gue berpikir waktu itu, gue sempat iseng juga kan istilahnya, wah ini di YouTube nih banyak yang bikin konten segala macam. Terus waktu itu banyak yang sharing tentang penghasilan di YouTube dan segala macam gitu ya, lumayan besar gitu kan. Terus gue jadi penasaran deh. Akhirnya singkat cerita gue balik untungnya sebelum COVID, gue balik ke Indonesia sebelum di lockdown. Tapi wah. gue ngerasain kota kota Shanghai yang rame banget, semberaut banyak orang, tiba-tiba jadi kota kayak zombie yang ada di film-film. Itu gue ngerasain. Oh, serem juga ya pasti ya. Pusatnya di sana gitu. Itu serem banget. Karena Ah, karena waktu itu berita tiap hari kayak kita ngeliatin ada berapa ada berapa orang yang terinfeksi, nambah terus angkanya, dan kayak kita benar-benar yang ngeliat itu tuh satu fenomena yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, untungnya hmm. gua udah beres pekerjaan, gua udah beres semua urusan gua di China. Akhirnya gue balik ke Indonesia. Gue balik ke Indonesia, em, memang awalnya gue udah tahu nih, gue kayaknya mau fokus di trading. Gua sekalian nyalurin hobi gua di sosial media gitu, di Hmm. YouTube, Instagram, dan lain-lain. Singkat cerita, ketika COVID, pas banget. Itu tuh pas banget, Steve. Gue mau kasih tahu lu, kenapa gue bisa bilang pas banget. Karena pasar saham waktu itu lagi anjlok kenceng. Anjlok. Karena Hmm. COVID. Ya, teman-teman di sini juga mungkin ada yang pernah tahu kalau ngikutin saham gitu. Kayak harusnya tahu ya, waktu di COVID itu semua orang kan uncertain ya, Hmm. takut dan segala macam. Mereka semua cash out gitu istilahnya dari market. Hmm. Jadi jadi pasar sahamnya anjlok, turun ke bawah, dan situasinya kita lagi di lockdown gitu istilahnya. Atau PPKM lah waktu itu ya, bukan lockdown deh, PPKM gitu. Jadi banyak yang Hmm. kerja di rumah segala macam, sehingga orang-orang tuh yang gue lihat mencari lah istilahnya income tambahan apa. Karena nggak bisa berharap cuma dari gaji, karena bisa jadi besok dipecat gitu, karena mau Hmm. cost efisiensi dan segala macam, ya kan. Jadi mereka belajar segala macam, dan nggak tahu kenapa industri yang gue tekunin, yang gue baru masuk waktu itu di trading saham, itu malah naik. Itu naiknya gila-gilaan. Jadi dari drop kenceng, sahamnya rebound balik naik ke atas, dan video-video yang gue bikin tuh jadi rame gitu viewsnya
Waktu itu gue sharing tentang saham ini, kenapa bisa naik segala macam. Awalnya dari situ. Dan gue melihat kan sebelumnya gue research juga ya Steve ya, kayak di 2019 2018 udah ada belum sih YouTuber yang ngebahas tentang trading saham. Adalah beberapa yang ngebahas tentang saham tapi angle-nya bukan trading tapi lebih ke investasi. Nah, gue pengen Ah, coba masuk. Kayaknya kalau misalnya kita ambil angle yang trading belum ada nih gitu kan. Ya udah gue coba untuk masuk di situ. Dan kalau gue masuknya, gue mikir waktu itu kalau gue masuknya di 2018 pertama kali jadi YouTuber istilahnya gitu ya, main YouTube dan segala macem, tapi momentumnya nggak diperbincangin, viewsnya nggak naik-naik segala macem, mungkin 6 bulan gue quit karena gue nggak merasa ah, menghasilkan. Bener nggak sih? iya iya betul betul. Juga. Dan gue juga harus mikir kan, gue harus kerja apa nih yang bener-bener bisa menghasilkan. Gue berpikir itu tuh pimpinan Tuhan, gue nggak tahu kenapa kayak nyata banget lah di dalam pergumulan gue mencari pekerjaan dan jati diri kayak gitu. Jadi sampai akhirnya gue mulai untuk sharing di sosial media, di Instagram, di YouTube, dan waktu itu growth-nya kenceng banget. Gue juga heran ini kok bisa seperti ini ya, padahal YouTuber-YouTuber lain yang bahas tentang saham juga sebelum-sebelumnya itu subscribernya mungkin nggak terlalu tinggi gimana gitu ya, tapi gue yang baru mulai itu udah mulai nyamain mereka gitu. Nah itu puji Tuhan banget sih waktu itu bisa terjadi. Jadi selain kitanya bisa, menurut gue waktu dan momentum juga mempengaruhi banget sih. Ya karena kalau kita nggak di waktu yang tepat atau di waktu yang salah gitu ya, kayak lagunya Firza Besari, ya kita nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Dan itu semua waktu diatur sama Tuhan. Menurut gue sih kayak gitu. Ah, iya 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 iya. Wow, benar-benar nyata ya pertolongan Tuhan. Momennya pas banget dan Ko Andi berarti menjadi salah satu yang pioneer untuk menjadi influencer di trading ya Salah satunya pada bisa saat itu. gitu ya. Oh, iya iya Oke, iya iya iya. Steve sama Adik, sorry nih diinterupsi sebentar. Mau Iya, ngingetin Bu. ini kita sudah separuh jalan ya, 50% jalan waktunya gitu. Mau Oke. ngingetin Iya. aja. Sama ini ada titipan dari teman-teman pengurus katanya mau foto bersama dulu. Teman-teman boleh dong di open cam kita mau foto bersama sebentar, 1 menit, habis itu kita lanjut lagi nih. Oke. Boleh, Ayo silakan. teman-teman Saya dulu. kita nyalain kamera. Oke, boleh dong kameranya dibuka nih. Kita mau foto bersama ya. Silakan, Komang mungkin ini bisa diatur lagi supaya tampilannya full. Terus silakan teman-teman Edu boleh bantu kita untuk ambil gambarnya ya. Kita mulai dengan layar yang pertama. Ada beberapa layar ya teman-teman. Siap-siap giginya kering sebentar. Itu sudah siap ya, Du? Aku Ya, kasih sudah. apa-apa ya. Teman-teman, kita Oke. mulai di layar yang pertama. Silakan boleh open cam. Oke, Yang dimulai pertama dengan ya. layar pertama, hitungan ketiga. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Ya, Layar kedua, silakan. layar kedua. Wah, mati semua. 1, 2, 3. Berikutnya. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Ya, sudah sih. Pada nggak open cam ya. Oke, Oke. sudah ya. Thank you, terima kasih Ya, teman-teman. Silakan Steve, boleh dilanjut untuk Oke. ngobrolnya. Oke, thank you. Teman-teman yang tadi udah open cam boleh dong tetap stay open cam. Biar aku sama Ko Andi nggak kayak ngobrol sama layar doang, sama item doang gitu. Oke. Nah, mungkin biar kita waktunya lebih efisien, kita lanjut aja langsung ya, Ko ya. Oke. Berarti ya tadi benar-benar nyata pertolongan Tuhan, tapi aku yakin pasti nggak bisa ya tanpa kita melakukan sesuatu yang dan yang mana aku lihat juga Ko Andi banyak melakukan keputusan yang cukup ekstrim dan cukup besar gitu buat seorang yang berarti masih umur 21, 22, masih muda gitu. Nah, karena kan banyak juga ya kita lagi fase mencari dan takut nih untuk melangkah karena ya takut gagal gitu dan pengen nyerah. Nah, Ko Andi pernah nggak nih merasa, waduh, wah ada gagal ya termasuk tadi kan
buka restoran juga gagal dan pengen nyerah gitu. Ada nggak kok pernah merasa gitu, dan apa yang ngebuat kok tetap maju dan berjuang di bidangnya kok akhirnya tekunin sekarang gitu? Oke, pertanyaannya bagus. Sebenarnya gue cukup takut juga ya. Gue cukup takut, gue cukup ragu juga karena setelah gue lulus kuliah gue masih belum jelas. Teman-teman yang satu sekolah sama gue itu udah pada kerja, udah 2 tahun 3 tahun waktu itu di perusahaannya gitu ya, udah berkarir lumayan segala macam. Sampai waktu itu gue mikir apakah gue ngikutin jejak mereka aja ya, yang dari awal gitu. Mereka awalnya dari MT dulu, habis itu masuk kerja dari bawah, baru pelan-pelan naikin karir profesionalnya. Tapi di saat itu tuh yang gue lakukan cuma satu. Yang pertama, yang pasti gue terus berdoa. Yang kedua, gue selalu peka dengan apa yang coba untuk terjadi di dalam hidup gue atau di depan gue. Contohnya ya, gue nggak tahu kayak istilahnya gini, suara-suara Tuhan tuh nyata sih menurut gue. Kayak waktu itu Bu Mei ngasih tahu ke kita ya, teman-teman pemuda sebenarnya. eh, Bu Mei sharing satu hal yang menarik, katanya sebenarnya buat kita tahu atau kita bisa menjalankan kehidupan dewasa yang jauh lebih bertanggung jawab, kita perlu untuk ada di fase hidup sendiri istilahnya gitu. Jadi itu yang jadi em, pegangan gue, kayaknya gue mau deh ke China untuk belajar bahasa dan tinggal sendiri di situ. Dan itu jadi menurut gue salah satu hal yang Tuhan kasih tahu juga lewat Bu Mei misalkan, atau lewat teman-teman sendiri yang lain. Misalkan ada yang ada saudara atau ada keluarga yang bilang coba deh ini misalkan dan segala macam. Di saat kita bingung kadang-kadang atau kita takut sekalipun, itu bisa jadi suara Tuhan yang yang dari orang-orang sekitar kita. Yang perlu kita lakukan ya kita bawa dalam doa, bener nggak sih kira-kira Tuhan mau kita untuk kemana gitu, atau ambil pekerjaan apa dan segala macam. Karena gue juga ada di fase teman-teman semua, kalau misalkan sekarang ada di usia 18 sampai 25, kira-kira bingung juga nextnya itu mau kerjanya sebagai apa. Gue juga dari awal nggak pernah berpikiran untuk punya pekerjaan yang benar-benar kayak trader sekarang gitu. Penantiannya berapa tahun coba? 2016 ya lulus kuliah. 2017, 18, 19, 20. Benar-benar jadi ya 21 lah, 2021 5 tahun. Ya, jadi dari gue lulus kuliah umur 20-an, baru di umur 25 tuh gue benar-benar ngerasa oh ya ini kayaknya panggilan Tuhan di dalam pekerjaan gue kayak gitu. Yang di awal itu gue berpikir pekerjaan trader atau apa yang gue pengen dapetin dari trading itu cuman buat gue pribadi aja gitu. Ternyata gue bisa sharing hal-hal yang sebenarnya bermanfaat juga buat orang banyak ya di sosial media, di YouTube atau Instagram. Dan ternyata itu bisa, mungkin itu juga bisa bermanfaat buat hidupnya mereka gitu ya. Ada yang dapat insights juga bahwa oh ya mungkin mereka punya punya ini apa istilahnya, punya panggilan juga di industri yang sama atau bisa mengerjakan hal yang sama gitu. Itu juga mungkin bisa jadi satu berkat gitu buat banyak orang waktu itu. Sebenarnya yang waktu itu gue pikirin sih itu. Dan sampai sekarang juga terakhir gue juga bikin satu komunitas juga. Gue berpikir bahwa lewat komunitas ini gimana caranya untuk kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain yang membutuhkan misalkan. Dan gue merasa kita punya privilege di mana orang-orang yang join, yang tahu punya akses ke financial market, itu orang-orang yang pasti secara finansial em, sehat gitu ya, atau melebihi cukup, bukan cukup lagi, berkecukupan lah ya, bisa taruh uangnya di situ. Akhirnya gue berpikir ya teman-teman yang misalkan mau join ke komunitas itu 10% dari revenue-nya ya kita sumbangin juga. Kita ajak juga semangat itu untuk teman-teman yang ikut gitu ya ke komunitas Smart Crypto Team, itu kita bisa berbagilah ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kita charity juga ke mereka. Terakhir itu kita charity ke Gorontalo ya. Ada teman kita juga, kita kerjasama sama charity company istilahnya. Dia nyariin siapa nih yang kira-kira um, pas atau cocok untuk bisa kita salurin gitu ya dana lebihnya atau dana sumbangannya. Jadi
mungkin itu juga salah satu pekerjaan Tuhan juga ya yang gue yakini juga Hmm. kita bisa jadi saluran berkat gitu ya di profesi kita, walaupun gak perlu harus selalu kita ngomong sesuatu hal yang istilahnya bawa-bawa Tuhan, tapi kita bisa melakukan aksi nyata atau kita bisa Hmm. dalam artian melakukan pekerjaan Tuhan lewat profesi kita masing-masing kayak gitu sih. Iya, iya. Nah, tapi kok dalam membangun semua ini kan pasti ada ups and downs-nya ya. Dimana Ya, ya tadi ke China, ya harus ketemu lingkungan yang baru, kemudian eh, kena COVID juga, dan waktu pulang mungkin bingung juga sempat gitu. Nah, apa sih yang buat aku tetap maju dan berjuang, walaupun ya dalam dunia trading pun pasti banyak kan ya, harus cut loss segala macam, rugi. ya. Itu gimana sih kok bisa tetap yakin jalan terus? Waktu itu gue punya satu cerita yang menarik yang mungkin gue juga nggak terlalu banyak cerita gitu ya ke orang-orang, tapi gue rasa ini jadi satu hal yang bisa menjawab pertanyaan lo gitu ya. Dulu tuh gue sebenarnya sempat ragu juga mau maju atau lanjut jadi trader atau enggak gitu. Hmm. Pokoknya ceritanya di satu waktu itu gue sempat kebingungan apakah gue harus melakukan melanjutkan pekerjaan ini kayak bikin YouTube, trading saham dan segala macam, atau bukan ini yang Tuhan mau buat jalan hidup gue atau buat profesi gue. Akhirnya gue berdoa sama Tuhan. Doa gue kayak gini. Nah, waktu itu gue sempat mau mau kerja di salah satu em, perusahaan yang memang di industri trading juga istilahnya. Nah, waktu itu gue Oke. sempat apply dan gue sempat bilang kayak gini, Tuhan, kalau misalkan Engkau ingin aku memang ada di dunia industri ini atau profesi trading ini, Tuhan tolong eh, bersuaralah, atau Tuhan tolong kasih kepastian dengan aku keterima gitu istilahnya di kerja di sini. Tapi kalau misalnya memang Tuhan nggak berkehendak gue untuk ada di dunia trading ini, tolong gue nggak keterima lah kerja di sini istilahnya kayak gitu. Jadi gue nanya sama Hmm. Tuhan waktu itu karena gue juga waktu itu bingung, gue harus kerja di sini atau enggak, karena jujur keluarga juga meragukan istilahnya ya. Karena keluarga juga, lu ngapain sih trading 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 doang, trading forex segala macem, ada teman-temannya yang rugi segala macam. Jadi kita juga Hmm. dipertanyakan gitu kan. Tapi ya gue tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau misalnya Engkau berkenan aku memang bisa berkarya di industri ini, tolong Tuhan terima aku kerja di sini karena ini bisa menambah pengalaman aku kan. Tapi kalau misalnya Tuhan enggak, tolong tutup pintunya, jangan buat aku keterima kerja di sini. Jadi gue punya opsi lain untuk melihat kira-kira industri apa nih, atau gue harus jadi apa nih gitu ya, kerjain apa lagi gitu di hal yang lain. Singkat cerita, Hmm. ternyata gue berhasil diterima dan itu yang gue bawa gitu istilahnya. Oh, ternyata Tuhan mau gue ada di industri ini dan gue akhirnya bisa kerja di salah satu perusahaan trading. Istilahnya kayak gitu. Dan Oh. setelah gue masuk segala macam, itu polanya sama lah. Ketika lo bingung, ketika gue bingung, gue selalu tanya Tuhan dengan cara seperti itu. Tuhan, kalau misalkan lo memang engkau ingin aku ada di sini, tolong tolong buka jalannya dengan cara apa dan segala macam. Dan itu yang bikin gue tahu akhirnya suara Tuhan. Oh, Tuhan mau gue ada di sini. Dan setelah gue ada di industri ini, gue makin kebuka lebar matanya. Banyak hal yang bisa gue lakuin ya di sini, gitu. Buat Hmm. memperluas kerajaan Tuhan sekalipun kayak gitu. Jadi itulah yang gue bawa semangatnya, dan pesan gue juga ke teman-teman semua yang mungkin saat ini masih bingung gitu ya, istilahnya ini pekerjaan yang Tuhan titipkan buat aku atau bukan gitu ya. Karena gue juga sempat bingung, trading, aduh ini trading kenapa kenapa bisa jadi pekerjaan yang Tuhan kasih gitu istilahnya ya. Harusnya Tuhan izinkan kayak ya jadi pendeta kayak atau apa istilahnya gitu ya. Tapi Iya, iya. tapi ya akhirnya gue nanya sama Tuhan, ya di mana kalian bingung, kalian punya Tuhan kalian yang siap untuk membantu kalian dimanapun titik kehidupan terendah kalian, pasti Tuhan akan bantu kayak gitu. Yang penting kita dekatkan diri sama Tuhan dan selalu percaya kalau misalkan um, pertolongan Tuhan yang terbaik lah gitu. Itu aja sih. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, pertolongan Tuhan berarti ya udah nunjukin juga ya, kasih terus tanda-tanda, dan Ko Andi juga selalu nanya gitu ya. Terus Iya, nanya terus gitu ya.
Oke, oke. Nah, tapi di sisi lain juga kan kita tetap harus ada action ya, kok ya, sebagai manusia ya harus usaha, nggak bisa cuma doa aja, cuma nanya doang. Nah, Betul. gimana sih Ko Andi bisa yakin gitu bahwa Ko Andi emang kemampuannya di sana gitu, ya emang eh, bakatnya, talentanya di bidang trading juga gitu, dan gimana kita bisa tahu bahwa kita optimalnya di bidang itu? Karena kan kalau dari lulusan manajemen tuh luas banget ya sebenarnya bisa ke berbagai industri gitu. Menarik pertanyaannya. Jadi gini, di saat titik itu gue bertanya-tanya, di saat titik itu juga gue flashback hidup gue. Hmm. Ternyata di SMA kelas 2, menurut gue itu juga Tuhan yang bukain satu kesempatan untuk gue bisa explore dunia trading. Gimana caranya SMA 2 di zaman waktu itu ya gue ya, yang nggak terlalu rame gitu ya industrinya, gue bisa tiba-tiba coba-coba dan kepengen belajar tentang trading gitu di SMA 2, di mana teman-teman gue nggak ada yang tahu sama sekali gitu, nggak ada yang ngerti. Gue ngobrol sama mereka juga, mereka lu ngapain sih gitu istilahnya. Tapi gue udah penasaran dari situ. Di satu sisi juga sebenarnya bokap gue juga trading di awalnya, jadi gue mungkin terinspirasi sama bokap gue, jadi gue pengen coba-coba juga. Nah itu juga satu, jadi yang sekarang jadi pekerjaan gue ternyata udah gue tekunin dari 8 tahun yang lalu, 2012 gitu. Malah jadi profesinya baru 2020, itu satu. Kedua, waktu itu di SMA, gue juga nggak tahu kenapa, gue waktu itu bisa punya satu keinginan untuk jadi ketua OSIS di SMA, di Oh. SMA di Bandung. Waktu itu gue sama sekali bukan anggota OSIS gitu ya di tahun pertama. Di tahun kedua, angkatan kita yang memimpin atau ketua OSISnya dari angkatan kita. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa gue pengen aja gitu jadi ketua OSIS. Jadi gue iseng aja gitu ngomong ke pembina OSISnya, gue pengen dong jadi ketua OSIS gitu. Padahal sebelumnya gue nggak punya pengalaman jadi anggota sebelumnya di Iya, tahun biasanya pertama. harus dulu jadi anggota kan. Betul, kan punya pengalaman. Ah, Tapi singkat cerita, ya udah akhirnya gue dibolehin, dan ya sama lah kayak pemilu gitu ya, kayak kemarin. Ada 3 kandidat, gue salah satunya, dan ya kebetulan gue mungkin um, punya lebih banyak, punya relasi yang cukup banyak gitu ya sama teman-teman di angkatan atas, angkatan bawah gitu, kampanye gitulah istilahnya ya. Singkat cerita gue kepilih jadi ketua OSIS. Nah ternyata gue jadi ketua OSIS, gue nggak sadar bahwa banyak tanggung jawabnya, kayak istilahnya tiba-tiba ada acara apa gitu ya, gue harus um, memberikan kata pengantar di depan umum gitu, di hadapan 700 siswa yang lainnya, teman-teman gue sendiri. hmm. Dulu waktu itu gue nggak pernah berpikir istilahnya untuk ada di depan kayak gitu, istilahnya ngomong segala macam. Di situ gue belajar loh. Di situ gue belajar dan gue mempersiapkan. Kayak gue kan nggak mau malu-maluin ya istilahnya ya. Udah menjabat jadi ketua OSIS terus ngomong di depan nggak bisa istilahnya gitu kan. Cuma kan gue nggak punya skill itu juga anyway. Gue belajar di saat itu. Gue coba cari motivator-motivator lah di sosial media atau di YouTube segala macam. Gue pelajarin setiap gimana caranya dia um, ngomong, berkomentar segala macam, memberikan satu Wow. speech gitu di depan umum. Dan itu ternyata gue udah pelajarin dari kelas SMA gitu ya. Sehingga ketika sekarang gue menjalani profesi gue dan gue ada diundang sama sekuritas, ada diundang juga sama brand finance, sama bank segala macem, itu gue nggak perlu ragu lagi gitu, atau gue nggak perlu banyak em, takut lagi atau uncertain lagi tentang bagaimana caranya ngobrol atau ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Dan itu gue merasa itu udah gue pelajarin dulu kayak gitu. Jadi secara nggak langsung tuh setiap puzzle di dalam hidup kita itu tuh membentuk kita dan membawa kita ke dalam satu profesi yang nantinya akan kita kerjakan, tapi tidak luput dengan apa kisah masa lalu yang kita lakukan. Menurut gue kayak gitu sih. Jadi ya tadi kalau lu nanya, itu sih jawabannya kenapa gue bisa yakin itu. Karena ada pengalaman di dalam masa lalu juga gitu. Yang pastinya Tuhan juga tidak secara kebetulan gitu, memang menempatkan kita atau memperkenalkan kita dengan hal-hal yang mungkin kita juga waktu itu bingung. Kenapa sih gue harus kenal sama dunia ini? Kenapa gue bisa trading dari SMA gitu? Kenapa gue bisa ke China waktu ini? Kenapa gue bisa kerja di
luar dan segala macam. Itu semua menurut gue satu rangkaian lah yang Tuhan udah bangun buat hidup gue. Jadi walaupun kalau lu nanya setelah lulus kuliah gue ngapain, gue kadang-kadang bingung mau jawab apa, Steve. Karena gue baru benar-benar kerjanya like 5 tahun kemudian gitu, Hmm. ya kan? Wow, wow, wow. Berarti udah Tuhan persiapkan ya intinya. Dari awal entah kenapa jadi ketua OSIS, kemudian ya bisa masuk ke SBM juga langsung terima jalur undangan gitu ya, nggak usah tes China Ya, dan sebagainya. Yang pada awalnya bingung juga kenapa bisa kayak gitu ya. betul. Sampai akhirnya bisa diundang ke acara-acara begini ya kok ya. Waduh, Jadi lu pembicara. prepare banget sih. Ya riset. Riset sedikit. Bahkan ketemu Erick Thohir ya kok ya. Oh iya, iya Diundang ke kebetulan kemarin. acaranya juga ya. Mhm. Mhm. Wow, ya maksudnya aku lihat tuh sangat apa ya, inspirational juga. Oke, oke. Nah, selanjutnya ya kalau bicara dunia trading gitu ya. Ya dunia Mhm. investasi pun banyak lah yang tipu-tipu, apalagi trading resikonya lebih tinggi dibanding investasi. Ya, ya, ya. Eh, Bahkan sampai ada yang ditangkap juga ya waktu lagi COVID awal-awal ya apa binary option dan sebagainya. Karena apa ya banyak orang yang nyebarin enak-enaknya aja gitu. Nah, boleh nggak kok di-sharingkan juga nih Mhm. sebagai kita harus punya juga ya financial knowledge-nya gitu, financial literasi-nya. Apa sih bahayanya dari trading dan juga dari investasi serta eh, benefitnya juga apa gitu. Oke. Ini sebenarnya menurut gue challenge ya. Karena kalau kita sedikit ngomongin tentang duit gitu istilahnya, duit kan sifatnya kayak eh, duniawi, materialistik dan segala macam ya. Itu juga agak sedikit bahaya gitu ya, red zone menurut gue pribadi. Jadi sometimes kalau kita bilang kita dapat duit segala macam, ini mungkin dapat berkat dari Tuhan gitu, diizinkan segala macam. Tapi kita dapat duitnya dari sesuatu yang istilahnya bodong gitu, yang kita sendiri juga pengennya instan gitu. Pengen dapat duit cepat tapi effortnya nggak mau keluar banyak, atau pengen duit instan segala macam. Oleh karena itu kenapa di tahun 2021, 2022 ya kalau nggak salah, itu kayak robot trading, judi online, ya kan? Itu kan banyak kasusnya dan segala macam. Hmm. Nah, di situ menurut gua jadi salah satu peran gue juga. Karena tuh biasa ke kalian, kalau kalian sering dengar berita di 2022 tentang judi online, tentang em, ini ya, trading bodong gitu istilahnya ya, Hmm. binary option dan segala macam. Itu gue udah ngalamin. Udah ngalamin ketika SMA. Percaya nggak? Oh, Gue udah ngalamin robot trading, gue udah ngalamin investasi bodong itu tuh ketika SMA. MLM gitu kan, jual MLM-nya tapi bodong gitu istilahnya. Ponzi hmm. scheme, itu tuh gue udah ngalamin ketika SMA. Gue ngajakin teman-teman gue sendiri loh di SMA buat, Oh, ikutan ini lu dapat duit gampang nih, sehari setiap hari lu dapat misalkan 200.000, lu masukin misalkan 5 juta, lu dapat 200.000 tiap hari gitu kan. Memang beneran dapat 200 hari, tapi di saat belum balik duit, tapi duitnya udah nggak bisa ditarik lagi istilahnya kayak gitu. Itu gue udah ngalamin ketika SMA, dan gue ngajakin teman-teman gue waktu itu. Dengan pengalaman pahit itu kan gue juga merasa kayak bersalah ya istilahnya, kayak gue ngajak orang untuk masuk ke lubang atau ke jurang istilahnya gitu. Nah, di saat hmm. happening lagi kayak robot trading lah, judi online lah, atau investasi bodong, itu justru jadi perannya kita gitu sebagai orang yang udah istilahnya udah dipercayakan sama Tuhan dengan ratusan ribu subscriber dan follower, untuk kita bisa memberikan edukasi ke mereka atau insights ke mereka bahwa em, itu tuh kemauannya setan gitu. Tahu nggak sih, kayak pengen dapat duit cepat, pengen sesuatu yang instan, pengen sesuatu yang gampang tapi tanpa effort dan segala macam, sesuatu uang yang haram istilahnya segala macam. Hmm. Itu bukan bukan kehendaknya Tuhan gitu. Itu kita kejebak sama ininya setan. Jadi itulah fungsinya gue juga waktu itu, bahwa gue sharing lah di sosial media gue kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu tuh justru pada akhirnya ujung-ujungnya bakalan scam juga atau bakalan bodong juga gitu. Ya akhirnya itu terjadi juga, dan ya gue juga nggak tahu ya gue bisa istilahnya menyelamatkan berapa orang itu istilahnya, yang waktu itu pernah nyemplung ke dalam, tapi karena pengalaman gue sebelumnya pernah mengalami hal itu, gue bisa punya
istilahnya pengalaman untuk gue sharingin juga gitu. Nah itu juga menurut gue kayak satu hal yang uh, Tuhan itu pakai gue harusnya untuk bisa menyebarkan hal-hal yang positif dan insightful buat orang-orang di dunia keuangan sekalipun gitu. Karena uang itu kadang-kadang bisa jadi tuannya kita gitu ya. Kalau kita mentuhankan uang gitu dibandingkan Tuhan kita yang sebenarnya, itu bisa jadi gawat gitu kan. Kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Berarti ini bisa jadi penguatan juga ya untuk kita sekarang di tengah dihadapkan dengan tantangan, dengan masalah gitu. Bahwa ya karena kalau Andi juga udah mengalami apa ya Yes, betul. pahit-pahitnya dunia investasi trading waktu di usia muda banget ya 17 tahun 18 tahun berarti waktu SMA ya. Yes, betul. Ya, Gitu. ya, pasti kan rasanya nggak enak banget ya. Ya gue juga sempat ngalamin lah yang kayak gitu-gitu. Waduh, beban banget. Tapi itu udah disiapin untuk nantinya bahkan bisa mendidik orang biar nggak kejebak di hal yang sama ya. Iya. Oke, oke. Nah, terakhir nih kok. Mau nanya, kalau dari pengalaman Ko Andi ya, tadi kan di setiap langkah hidup Koko, di setiap ya momen-momennya itu pasti ada Tuhan yang hadir di sana. Menurut Koko, apa sih bedanya orang yang dalam hidupnya itu mengandalkan Tuhan terus dan yang tanpa Tuhan gitu istilahnya hidupnya? Kalau hidup tanpa Tuhan menurut gue wasting time sih. Karena kalau berdasarkan pengalaman gue ya, ketika kita berjalan sama Tuhan, even di saat kegagalan sekalipun, kita mengamini kegagalan adalah satu fase periode yang Tuhan kasih buat kita untuk menguatkan kita di kedepannya agar bisa menjadi seseorang yang siap untuk tantangan atau siap untuk mengemban tugas yang Tuhan titipkan buat kita. Tapi kalau kita berjalan di kehidupan ini nggak dengan Tuhan, kita juga nggak percaya kehadirannya Tuhan nyata segala macam, kita akan berpikir bahwa ya hidup kita nggak akan berguna dan sia-sia menurut gue. Walaupun lu sukses sekalipun, walaupun lu juga bisa lebih banyak, bisa dapat pekerjaan lebih cepat istilahnya dari teman-teman yang lain, tapi kalau kalian tidak berjalan dengan Tuhan, pelan-pelan menurut gue masalah lain akan datang juga sih. Jadi semangat buat teman-teman semua yang mungkin saat ini ada di usia transisi ya, antara dari pendidikan mau masuk ke jenjang karir gitu ya, dan mungkin kalian juga masih bingung, masih nggak tahu juga panggilan gue itu kemana gitu ya, perusahaan apa yang harus gue masukin atau gue harus kerja di bidang apa. Tetap jalan bareng dengan Tuhan, tanyakan semua hal yang mungkin kalian masih bingung, dan biarkanlah kalian mengikuti em, inilah mengikuti panggilan Tuhan. Mungkin bisa lewat suara-suara di sekitar kalian, keluarga kalian gitu ya. Nah, kita coba peka dan kita bawa selalu dalam doa, apakah ini Tuhan yang Tuhan mau. Kalau kalau ini yang Tuhan mau, otomatis jalannya akan jauh lebih dipermudah lah. Karena sama kayak gue tadi kan, 5 tahun pencarian, akhirnya gue berlabuhnya jadi seorang trader, dan tiba-tiba pas banget momen itu kayak bisa naiknya cepat dan segala macam. Sampai sekarang puji Tuhan masih Tuhan berkati dengan profesi gue. Ya itu juga bukan bukan karena gue juga ya, karena Tuhan memang udah menyiapkan jalannya seperti ini. Dan gue juga yakin nggak harus semua teman-teman yang di sini juga jadi trader atau ngikutin jejak kayak gue. Siapa tahu Tuhan pengen kalian semua yang datang kayak gini jadi trader, nggak juga. Tapi yang pasti kita harus tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita, dengan apa yang kita pelajari selama ini, dengan apa yang kita yakinin selama ini. Kalian cobalah, apalagi di umur 18-25. Kalau kalian mencoba sesuatu, itu manfaatnya jauh lebih banyak walaupun gagal sekalipun, daripada kalian nggak mencoba sesuatu kayak gitu. Wah, thank you banget Ko Andi buat closing statement juga powerful banget. Karena ya yang aku lihat juga banyak lah di angkatan kita ya Gen Z ini takut untuk mencoba, melangkah aja takut. Jadi mininya safe option. Makanya kemarin lulusan dari SBM banyaknya jadi karyawan gitu ya. Ya itu lebih safe, bukannya merendahkan juga ya, tapi ya bisa jadi nyari yang lebih safe. Ya. Oke, thank you banget Ko Andi. Nah, sekarang nih mumpun masih ada Ko Andi di sini, aku mau buka kesempatan untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Boleh langsung aja, mau buka mic-nya boleh, atau mau di chat juga nggak apa-apa.
Atau udah ada yang tanya juga di chat, boleh dikirim lagi di chat. Mumpung masih ada Ko Nanya Andi di sini. umur sih. Ada yang penasaran umurnya kok Andi sih? Penasaran umurnya Ko Andi? Boleh kok. Umur Kenapa ya? nih yang nanya umur ya? Aku Iya. kelahiran 95. Jadi hitung sendirilah berapa. Ah, ya terjawab ya. Lucu juga ya nanyanya umur. Oh dari Rio nih, mau izin nanya. Boleh, silakan Rio. Open mic juga boleh ya? Mm-mm. Boleh, Boleh, boleh. Open Rio, mic boleh. open mic aja. Mm-mm. Ya, ini kedengaran? Kedengaran? Beneran. Ya, Mas saya izin nggak open apa ya? Nggak open cam ya, Kamera. soalnya ya. Jadi ini untuk Ko Andi saya mau nanya. Kan sebenarnya kita kan harus bersyukur terus ke Tuhan. Yang saya dapatin yang paling susah itu adalah konsistensinya. Kadang ketika kita udah di masa istilahnya kayak merasa udah cukup ataupun apa yang kita capai udah udah dia kecapai gitu. Kan kebanyakan kan kita kan berserah ke Tuhan kan karena pengen sesuatu kan. Nah, terus pas kali kita udah mencapai, kadang di situ kita udah mulai nggak intens nih ke Tuhan gitu. Nah, aku mau nanya ke Ko Andi gimana sih caranya supaya bisa konsisten gitu. Karena selama ini aja aku aja agak susah konsisten. Kadang males lah, kadang nanti aja lah. Jadi intensitasnya dari yang sebelum kita berhasil, pas kali berhasil intensitas kita ke Tuhan itu udah mulai menurun tuh biasanya. Nah, untuk Ko Andi, apakah ketika Ko Andi berhasil malahan meningkat drastis atau seperti aku juga nih ketika udah mulai berhasil apa yang aku doakan selama ini udah mulai ada dia menurunnya gitu. Cep Oke, itu terima kasih ya. thank you Rio pertanyaannya dan pertanyaannya sangat ini ya, bagus ya menurut gua. Langsung gua jawab aja ya. Jadi ya memang balik lagi kita manusia ya. Kadang-kadang tuh kita cari Tuhannya ketika kita perlu. Ya, sama kita cari bantuan ketika kita perlu. Tapi kalau kita baik-baik aja, kita bisa mengandalkan diri sendiri, kadang-kadang kita nggak butuh pertolongan siapapun, termasuk Tuhan gitu. Itu sangat manusiawi, tapi balik lagi kita itu makhluk ciptaan Tuhan ya. Jujur, kadang-kadang juga gue merasa kayak gitu. Ada di saat dimana, oh ya gue merasa berhasil, gue udah merasa bagus dan naik dan segala macem. Itu kadang-kadang gue intensitasnya turun juga. Itu gue nggak bisa pungkiri ya. Gue juga nggak mau sok suci lah. Gue juga manusia biasa. Tapi balik lagi, pasti akan ada satu dua hal yang akan membuat kita tuh um, kalau di case gue sendiri satu dua hal yang akan membuat kita tuh sadar lagi gitu, maksudnya kita butuh Tuhan gitu. Mungkin tadi mindsetnya di awal perlu diganti ya, dimana kita mendekatkan diri sama Tuhan karena kita perlu sesuatu atau kita ingin sesuatu. Tapi kalau misalnya mindsetnya kita ganti bahwa um, kita tuh dekat sama Tuhan karena kita tuh enjoy loh hidup punya Tuhan gitu bersama-sama sama kita, itu tuh jauh lebih ringan rasanya, bebannya tuh jauh lebih ringan gitu ya kan. Artinya apa? Artinya kalau kita udah ada di level mindset yang seperti itu, mau kita sukses sekalipun, kita gagal udah pasti kita cari Tuhan, tapi kita kita sukses sekalipun kita akan jauh lebih berterima kasih sama Tuhan. Harusnya kita bisa memberikan lebih gitu, waktu kita ya kan, atau fokus kita itu buat Tuhan lebih, karena Dia yang sebenarnya udah membantu kita nih untuk punya satu kehidupan yang sebenarnya lebih memudahkan kita. Oleh karena itu ya kita harus bisa meluangkan waktu lebih banyak harusnya sama Tuhan gitu. Jadi ya balik lagi, reminder ya teman-teman, kadang juga kita juga suka lupa, tapi dengan kita punya satu komunitas Kristen yang juga solid, dengan kita juga punya teman-teman di sekeliling kita juga yang kita berada di lingkungan yang positif dan baik dan benar gitu, di lingkungan anak-anak Tuhan, itu juga jadi satu apa ya istilahnya, jadi satu cara untuk kita bisa tetap intens punya hubungan baik dengan Tuhan ya, walaupun di saat kita gagal atau di saat kita berhasil kayak gitu. Eh,
izin mau coba menambahin pertanyaannya. Jadi kalau dari Ko Andi sendiri di posisi sekarang, ini kan konsisten ya. Maksudnya posisinya apakah Ko Andi itu apa yang Ko Andi buat untuk terus bisa konsisten? Contohnya misalnya Ko Andi ada nggak buat renungan tiap hari gitu? Atau apa yang di posisi Ko Andi sekarang yang Ko Andi terus konsisten lakukan dari dulu untuk bisa apa namanya kita bersyukur ke Tuhan seperti itu. Oke, sebenarnya hal-hal simple ya yang kita lakukan kayak misalkan setiap minggu jangan lupa untuk ke gereja. Itu sebenarnya hal simple, tapi sometimes kadang-kadang itu jadi satu rutinitas yang dimana kita menjaga hubungan sama Tuhan, relasi sama Tuhan. Gue pernah ketika ke China nggak ada fasilitas gereja di sana, gue nggak bisa ke gereja, secara nggak langsung itu menjauhkan gue dengan Tuhan gitu. Itu yang pertama, kita bisa setiap minggu jangan lupa untuk ke gereja. Kedua juga ini juga berdoa. Biasakan sebelum tidur doa, setelah bangun juga doa, sebelum makan juga doa gitu istilahnya. Jadi hal-hal ini tuh sebenarnya simple ya, tapi hal simple seperti ini itu yang membuat kita konsisten dan punya hubungan baik dengan Tuhan. Contohnya gini lah analoginya gitu ya. Contoh misalkan kayak gini, kalian punya pasangan gitu atau kalian punya pacar. Kalian istilahnya punya kerjaan juga dan waktu kalian sibuk gitu istilahnya. Jadi kadang-kadang pacar kalian butuh kalian atau nggak ada waktu lah sama sekali buat pacar kalian. Tapi ketika ada momen spesial, misalkan Valentine kemarin, terus kalian berpikir, aduh karena selama ini gue sibuk dan segala macam, gue mau ngerayain di hari tersebut dengan dengan besar-besaran lah, karena dia bisa ngertiin gue sibuk juga misalkan. Jadi gue nyiapin satu dinner gitu yang megah atau yang mewah segala macam. Akhirnya tibalah saatnya Valentine dinner istilahnya gitu. Nah istilahnya kan kita menyiapkan itu tuh karena apa? Karena kesalahan-kesalahan kita kan, kita menyadari kesalahan kita, terus kita coba untuk memperbaiki dalam satu hari gitu. Nah, apakah pacar kita akan tiba-tiba langsung jadi lebih baik lagi ke kita? Enggak, sebenarnya menurut gua ya. Tapi apa? Dengan cara kita setiap hari care sama pasangan kita gitu istilahnya. Hal-hal simpel gitu. Ya bilang selamat pagi atau ada waktu ruang untuk dia, itu yang membuat hubungannya akan konsisten sampai nanti kalian mau memisahkan istilahnya gitu. Bukan karena kalian melakukan satu hal yang besar. Jadi jangan ketika kalian lagi berhasilnya baru kalian berterima kasih, tapi setiap hari sama Tuhan kalian bersyukur, kalian ingat, dan bukan juga ketika kalian gagal kalian cari Tuhan gitu. Jadi bukan satu momentum aja, tapi gimana caranya kalian konsisten ya. Misalkan kalian lagi turun berat badan kan, kalian nggak bisa makan sehari terus kalian jadi kurus gitu kan. Kalian harus bisa gimana caranya konsisten diet untuk 3 bulan ke depan baru kalian bisa lihat hasil. Bukan kalian lihat hasilnya dengan cara oh ya gue mau kurus, ya udah gue 1 hari atau 3 hari nggak makan. Kan tidak dengan cara seperti itu ya, kayak gitu. Jadi biasa untuk punya mindset yang seperti itu. Oke, berarti kita ubah dari mindset dulu ya, dari pikiran dulu baru berubah juga perbuatan kita ya. Oke. Thank you Rio Ah, pertanyaannya. Boleh izin bertanya? Oke, boleh. Mungkin agak Oke. dipercepat aja ya, masih Oke, banyak ini pertanyaan lain. Cepat banget. Jadi kan kita kan ya sebagai anak SMA atau kuliah kan pasti modalnya juga ya minim. Nah, kok Andi sendiri awal modal trading di 2020 tuh kalau boleh tahu berapa dan for a living gitu, dan untuk dapatnya tuh dari mana gitu? Kan katanya baru mulai kerja bener 5 tahun. Oke, jadi sebenarnya kalau modal waktu itu mungkin ada lah, karena kan waktu itu gue sempat menang Pro Warriors ya, jadi dapat berkat 250 juta gitu, tapi ada di invest di mana segala macam buat trading sekitar 100 juta kurang lah, sebenarnya 100 juta kurang, itu startnya dari situ. Cuman kan gue bukan cuma trading aja ya, dengan gue sharing, gue bikin YouTube dan segala macam, ternyata ada tambahan income juga dari situ. Tiba-tiba brand ngeliat, oh mau kerjasama, kolaborasi dan segala macam. Di setiap hal yang gue lewatin dan ada di depan gue, ya gue usahain maksimal melakukan hal itu. Misalkan ada kolaborasi, ya gimana caranya gue bikin brandnya senang juga, sekaligus gue bisa deliver value juga ke followers gue atau ke
teman-teman semua gitu yang yang gue udah dipercayain subscriber dengan jumlah segitu. Jadi walaupun kita udah tahu pekerjaan kita Tuhan maunya di situ, tetap bagian kalian adalah you have to do your best gitu. Tuhan juga nggak akan maksudnya anak Tuhannya kalian istilahnya, kalau kalian menyia-nyiakan, maksudnya ya udahlah gue udah punya privilege lah misalkan apa gitu ya istilahnya, tapi lu nggak ngelakuin bagian lu di mana lu harus give your best juga atau do your best juga, Tuhan juga nggak akan membuat kalian bisa sukses atau memberikan kesuksesan buat kalian, karena kalian dikasih satu pekerjaan yang Tuhan mau juga kalian nggak tuntasin, atau kalian juga ngerjainnya seenak diri kalian gitu istilahnya. Jadi still do your best. Jadi walaupun trading waktu itu gua modalnya ya awalnya minim ya, misalnya di bawah 100 juta segala macam. Tapi dengan gue mulai kerja ya kan, dengan cara ya gue ada kerja di perusahaan, kemudian juga gue ada trading juga, ada kolaborasi dari brand, ya pelan-pelan menumpuk lah, puji Tuhan kayak gitu. Dan gimana caranya gue bisa manfaatkan itu dengan positif kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Thank you, Ko. Next question. Oke. Nah, kok ini kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya banyak juga yang pertanyaannya seputar bahwa pengen juga kayak Ko Andi gitu. Andi juga dulu pengen jadiin trading for living gitu. Ya. Dijadiin apa ya, pekerjaan utama lah. Dan gue juga sempat ketemu data, cuma nggak tahu benar atau enggak ya, bahwa besar sekali, di atas 90% orang yang day trader itu fail to make a living dari sana. Nah, Ko Andi ada pesan gak nih buat orang-orang yang mungkin dari usia muda udah pengen nih make a living dari trading gitu. Oke, ini pesan dari gue ya. Gini, teman-teman. Mungkin kalau kalian ngelihat, oh ya ada orang yang bisa trading for living, kalian mengidam-idamkan suatu profesi itu atau pekerjaan itu. Tapi jangan lupa, kalian tanyain deh, apakah Tuhan memang menginginkan kalian ada di situ? Kalau memang Tuhan nggak berkehendak atau tidak berkeinginan kalian ada di posisi sebagai seorang trader, kalian memaksakan sekalipun kalian jadi trader sekalipun, dijamin jalannya nggak akan gampang. Tapi mungkin kalian kalau berpikir bahwa, oh selama ini gue peka nih, Tuhan ternyata pengen gue ada di profesi ini atau di bidang ini. Dan kalau kalian menjalankannya dengan penuh keyakinan dan kalian juga bahwa Tuhan berjalan bareng kalian nggak perlu suksesnya di trading, kalian suksesnya di pekerjaan ini mungkin jauh lebih gampang gitu. Kenapa harus jadi trader? Nggak semua orang juga istilahnya Tuhan inginkan untuk jadi trader istilahnya kayak gitu. Jadi mungkin kalian trading kan sebenarnya masalah ini ya, profesi ya. Kalian juga tetap bisa trading kok kalau misalkan kalian istilahnya mengelola kekayaan kalian atau dapat sumber income-nya dari pekerjaan kalian yang lain. Misalkan kalian buka toko apa gitu istilahnya, atau kalian jadi guru sekalipun, ngajar atau apa. Penghasilan utamanya dari situ. Dan kalau Tuhan tuntun kalian untuk bisa mengelolanya dengan cara trading, ya kalian tradingin uang kalian jadi lebih wise gitu. Mungkin nggak semua orang dipanggil untuk full time trading juga gitu. Mungkin bisa jadi part timer gitu tradingnya. Tapi tetap menghasilkan dan kekayaan kalian istilahnya bisa tetap naik kayak gitu. Jadi jangan selalu di pemikiran kita bahwa oh iya kalau misalkan gue ada kemauan, gue pasti bisa nih. Gue pasti bisa kayak jadi the next Ko Andi. Belum tentu. Karena belum tentu jalan hidup kita tuh sama yang Tuhan mau gitu. Jadi di sini gue bukan istilahnya memotivasi kalian untuk jadi trader juga, tapi maksudnya gimana caranya kalian bisa dapat panggilan kalian masing-masing di dalam hidup kalian kayak gitu. Oke. Jadi bisa aja ada bidang lain yang lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Bisa aja gitu ya. Nggak harus Bisa trading. ya. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan juga dari Faye, cukup panjang nih. Cuma intinya dia nanya kalau kita di pekerjaan lain ya, bisnis atau engineer dan lain-lain, dan dokter gitu, itu kan kita bisa supply kebutuhan orang secara langsung gitu. Nah, since kalau dunia trading itu kan lebih ke fokusnya cari uang aja gitu. Kelihatannya begitu kan ya. Jadi kayak eh, nggak ngasih kebutuhan orang, kita nggak supply kebutuhan orang. Nah, makanya ada juga aspek lainnya yaitu dengan hasilnya kita bisa charity dan sebagainya. Nah, pandangannya gimana sih kok tentang trading ya? Tradingnya aja yang merupakan
yang itu merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan gitu. Oke, sebenarnya memang benar sih. Kalau ditanya pekerjaan paling mulia mungkin bukan trader ya jawabannya, mungkin dokter, guru gitu ya. Karena bisa berdampak langsung dengan aksinya gitu kan. Kalau trading apaan dia mah mikirinnya duit doang atau diri sendiri doang kan seperti itu. Ya itu sebenarnya pemikiran kalau kita compare setiap profesi, ya mungkin ada profesi yang nggak bisa langsung bermanfaat gitu. Tapi bagaimana kita bisa punya panggilan sebagai profesi apapun itu ya, Tuhan tetap berkati, Tuhan juga tetap kasih jalan. Itu juga mungkin kita bisa impact-nya mungkin bisa lebih besar daripada dokter atau guru, tapi dengan cara yang lain. Misalkan, oh ya dengan kita trading kita bisa punya komunitas gitu. Dengan kita trading kita juga bisa punya satu perusahaan di mana karyawannya atau orang-orang yang kita bina dan segala macam itu bisa punya istilahnya punya value yang sama juga dengan kita. Jangan lupa value core kita adalah gimana kita bisa berjalan sama Tuhan gitu ya, mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin dengan kita punya value kayak gitu, kita nggak tahu bahwa orang-orang di sekitar kita atau di industri atau orang-orang yang bekerja di bersama-sama dengan kita itu dia bisa istilahnya bisa apa ya, terberkati dengan hal itu. Mungkin yang awalnya pandangannya berbeda, tapi dengan join kerja sama bareng dan segala macam, dia punya turning point sendiri dalam hidupnya. Kemudian juga bisa lebih terberkati gitu istilahnya. Mungkin caranya berbeda aja gitu, nggak secara langsung, tapi istilahnya bisa bisa cukup sama gitu istilahnya hasilnya yang Tuhan inginkan gitu. Karena kan istilahnya semua pekerjaan diberkati lah istilahnya ya sama Tuhan, apapun itu yang dilakukan kayak gitu. Ya itu sih. Atau paling enggak kita trading segala macam gitu ya, kita kasih analisis segala macam, terus mereka istilahnya dari yang susah gitu atau punya utang dan segala macam, tiba-tiba karena dengerin kita, ini cuman brainstorm aja ya, dengerin kita terus akhirnya bisa dapat profit dan itu bisa istilahnya menyelamatkan hidupnya mereka, kita nggak ada yang tahu juga. Entah dalam hal apapun gitu ya. Itu sih menurut Iya, gua. iya. Cuma pertanyaannya bagus, nanti gue coba untuk refleksikan lagi lah ya. Kira-kira apa nih yang bisa langsung gitu, bisa berdampak kayak gitu. Tapi kayaknya kalau yang dari aku lihat ya kalau ini kan pertama bisa membantu orang lebih sejahtera dengan belajar invest trading, tapi juga bisa menghindarkan orang dari yang tadi scam-scam di luar sana atau pilihan financial yang buruk gitu. Menurutku itu Tepat, benar banget. Jadi jubir loh, tadi bagus. Bagus, Steve. Iya, karena kalau orang ngambil satu pilihan salah aja itu bisa turning point kehidupannya 180 derajat dari sejahtera jadi hilang semua. Udah kayaknya banyak sih yang begitu. Yes, benar. Oke. Teman-teman, mohon maaf ini masih ada pertanyaan yang lainnya, tapi karena waktunya sudah habis, mohon maaf dulu ya tidak bisa terjawab. Mungkin nggak tahu nih kalau dari Ko Andi, apakah kalau misalkan ada yang nanya langsung lewat DM Instagram atau apa bisa bantu jawab juga gitu. Boleh. Ntar DM aja ya. Nah, teman-teman bisa langsung reach out ke DM-nya Ko Andi ya. Tinggal di search aja, udah gampang lah ketemunya. Iya. Iya. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak Ko Andi buat sharing-sharingnya, buat insight-insightnya, sangat memberkati menurutku. Dan ya buat kita, generasi-generasi muda ini bisa belajar banyak banget dari Ko Andi yang pengalamannya menurutku udah banyak banget juga nih di umur yang masih muda juga sekarang, masih 20-an. Uh, Kalau begitu, selanjutnya aku serahin ke Tante Mei. Ya, oke, thank you Steve. Tapi terlebih kita thank you buat Ko Andi ya. Boleh nih teman-teman kasih reactionnya mana nih buat Ko Andi nih. Thank you Ko Andi udah sharing banyak tentang kehidupannya Ko Andi ya, gimana berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana juga pergumulan-pergumulan dan konteks yang real ya. Bagaimana sebagai seorang trader hidupnya itu juga mengandalkan Tuhan gitu ya, bukan cuma rohaniwan gitu yang mengandalkan Tuhan. Oke teman-teman, sebagai penutup aku mau share aja tentang kegiatan kita selanjutnya. Teman-teman kalau misalnya ada yang ingin setelah acara ini ingin untuk bisa terus tahu kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, teman-teman boleh lapor nomor WA ke Andreas Febrianto atau Edu.
Teman-teman lapor aja nomor WA-nya di chat, nanti Andreas atau itu yang akan memfollow up. Nah, acara kita berikutnya nih teman-teman yang terdekat itu ada di tanggal 9 ya. Nanti teman-teman juga pasti akan diinfo ini. Kita mau ada acara untuk ketemuan bareng hybrid, tapi diharapkan teman-teman bisa join onsite ya, tanggal 9 Maret. Lalu kita juga masih ada kegiatan-kegiatan online seperti hari ini. Tadi sudah yang pertama dengan Ko Andi ya, nanti masih ada Ko Edwin, ada Kak Aulia di bulan Maret. Kita juga akan update terus kegiatan-kegiatannya. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini ya, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat Ko Andi, untuk Steve juga yang sudah jadi moderator kita. Thank you buat sharing-sharingnya. Tentu harapan kita semua adalah teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman ini adalah sebuah proses yang memang harus teman-teman lalui di usia ini. Biarlah kita semua juga boleh belajar dari sharingnya Ko Andi, kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap keputusan dalam hidup kita, mari kita selalu berdoa dan kita minta Tuhan yang memimpin. Baik, kita akan segera mengakhiri acara hari ini. Mari saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh sampai di akhir penghujung acara. Kami juga bersyukur Tuhan kami hari ini boleh mendengar kesaksian dari Ko Andi. Bagaimana Tuhan sendiri yang sudah memimpin anakmu ini, pergumulan dari masa remajanya, masa kuliahnya, masa kerjanya, dan dia boleh mengalami Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menilik anak-anakmu yang lain, yang hari ini bersama-sama hadir di dalam Zoom meeting ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai pergumulan anakmu satu persatu. Tuhan pegang tangan kami semua, supaya kami boleh belajar menjalani hidup ini bersandar penuh kepada Tuhan, peka dengan pimpinan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami tangan Tuhan yang menopang, menyertai, dan menguatkan kami. Biarlah sepanjang hidup kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan berkat Tuhan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami, biarlah di situ kami boleh bertumbuh, biarlah di situ kami juga boleh mengalami keberhasilan, baik di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, untuk Ko Andi, juga untuk Steve, yang hari ini sudah memandu acara ini. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, di tengah relasi mereka, di tengah pergumulan mereka, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin. Oke teman-teman semua, thank you ya buat semua partisipasinya hari ini. Diharapkan kita masih bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih buat semuanya. Thank you semua. semuanya.